Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan menjelaskan hasil program kita yang sudah dikerjakan. Perkenalkan saya Rita Carmila dengan NRP 16 2024 024 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Davis Laipasa dengan RP 162024 Saya Irina Najida Mumtaza dengan NRP 16 2024 001. Saya Muhammad Ridwan Pratama dengan NRP 16 2024 015. Baik, di sini akan dijelaskan oleh Dapi dahulu. Pertama, ada menu utama. Pada menu utama ini terdapat 3 pilihan, yaitu admin, pembeli, dan keluar. Pertama, jika user memilih opsi pertama yaitu admin, program akan meminta untuk menginput password. Passwordnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lalu jika salah, user diberi maksimal 3 kali percobaan untuk mengulang password. Selanjutnya, jika password sudah benar, user akan masuk ke menu admin yang berisi fitur seperti catat pembelian, tambah produk, daftar produk, catat penjualan, tampilkan laporan inventaris, dan keluar. Lalu selanjutnya, jika user memilih opsi nomor 2, yaitu pembeli, jika user memilih opsi ini, program akan masuk ke dalam menu pembeli yang berisi fitur daftar produk, beli, panjang belanja, pembayaran, dan keluar. Lalu selanjutnya jika user memilih opsi ketiga yaitu keluar, program akan menutup program lalu menampilkan pesan terima kasih sudah mengunjungi. Selanjutnya, yang kedua ada fungsi catat pembelian. Pada fungsi ini digunakan untuk mencatat pembelian produk dari si supplier. Di sini, admin memilih produk dari kategori yang ingin dibeli dari supplier. Program akan menampilkan menu kategori produk yang ingin dan alas kaki, dan keluar. Selanjutnya, setelah memilih kategori, program akan menampilkan kategori yang jenis produk. Kategori jenis produk yaitu ada kemeja, blus, t-shirt, dress, crop top t-shirt, sweater, gamis, dan keluar. Selanjutnya, jika user sudah memilih jenis produk, setelah itu program akan meminta input detail produk seperti yang pertama ada size, nama atau jenis, tinggi, lebar dada, lingkar lengan, panjang lengan, stok, dan harga. Lalu lanjut, jika user sudah memasukkan semua detail produk, kemudian program akan menampilkan pesan ke dalam layar
yaitu pembelian produk dicetak. Selanjutnya, fungsi tambah produk. Fungsi ini termasuk ke dalam bagian admin dan bertugas untuk menambahkan data produk baru. Pertama, admin bisa menambahkan produk baru ke dalam sistem. Produk akan disimpan di file sesuai kategori, yaitu atasan.txt, bawahan.txt, atau alas kaki.txt. Kemudian user diberikan pilihan untuk menambahkan produk berdasarkan kategori. Yang pertama atasan, kedua bawahan, ketiga alas kaki, keempat opsi untuk kembali. User menginputkan pilihan kategori. User memasukkan angka sesuai kategori yang ingin dipilih, misalkan pilih 1 untuk atasan. Jika sudah memilih, akan menampilkan menu berikutnya. Maka di tampilan pilihan kategori seperti ini. Yang pertama kemeja, kedua blus, ketiga t-shirt, keempat dress, kelima crop t-shirt, keenam sweater, ketujuh gamis, dan kedelapan untuk opsi kembali. User memasukkan pilihan kategori produk yang akan ditambahkan, misalnya 1 untuk kemeja. Kemudian program akan meminta input detail produk seperti kode, kemudian size, nama atau jenis produk, kemudian tinggi, lebar dada, lingkar lengan, panjang lengan, kemudian stok, dan harga produk. Setelah itu, program akan menampilkan pesan produk berhasil ditambahkan. Kemudian fungsi daftar produk. Fungsi di daftar produk akan menampilkan semua data produk dengan format tabel berdasarkan kategori, yaitu atasan, bawahan, atau alas kaki. Produk dikelompokkan sesuai kategori. Tampilan di tabel disesuaikan per kategori, misalnya atasan punya atribut tambahan seperti tinggi, lebar dada, lingkar lengan, dan panjang lengan. Untuk bawahan seperti panjang, lingkar paha, dan lingkar pinggang. Untuk alas kaki, panjang kaki. Semua kategori mempunyai kode, kategori, size, jenis, stok, dan harga. Kemudian, fungsi cari produk. Fungsi ini digunakan untuk mencari produk berdasarkan kode produk yang diinput oleh user. Menampilkan menu pilihan kategori seperti atasan, bawahan, alas kaki, atau menu kembali. Kemudian, user diminta memilih salah satu kategori produk yang ingin dicari, misalkan mencari atasan. Program akan meminta user memasukkan cari produk berdasarkan yang pertama kode, kedua size, ketiga kategori, keempat harga, dan kelima untuk kembali. Program akan meminta memasukkan kode produk, kemudian cari berdasarkan size, kemudian masukkan size produk. Yang ketiga cari berdasarkan kategori, masukkan kemeja. Yang terakhir cari berdasarkan harga. Program menampilkan data-data produk yang tersedia, kemudian program akan mencetak header tabel sesuai kategori yang dicari. Kemudian fungsi edit produk. Fungsi ini untuk mengedit informasi produk dan mengubah data dari produk. Menampilkan menu kategori produk yang ingin diedit seperti atasan, bawahan, alas kaki, atau opsi untuk kembali. User memilih kategori produk, contohnya memilih atasan. Setelah memilih kategori, program akan meminta user memasukkan kode produk yang ingin diedit. Jika sudah memasukkan kode produk, akan menampilkan data lama dan akan input data baru. Jika tidak ditemukan, akan menampilkan produk tidak ditemukan. Kemudian user menginputkan data baru, program akan menampilkan seperti ingin mengganti stok atau harga. Jika kita memilih stok, maka kita akan masukkan stok baru produk. Kemudian edit produk berdasarkan harga.
Program akan meminta user memasukkan harga produk baru. Kemudian data dari daftar produk akan diupdate. Data baru tersimpan untuk menggantikan data lama. Baris kode yang diedit akan diganti dengan data baru. Baris lain akan tetap sama. Selanjutnya, fungsi hapus produk. Fungsi ini menghapus produk dari file berdasarkan kode produk yang diinput. Pertama, user diminta memilih jenis produk yang akan dihapus dari daftar produk. Menampilkan menu pilihan kategori produk. Yang pertama atasan, bawahan, alas kaki, atau menu untuk kembali. Jika user memilih kategori contohnya 1, atasan. Setelah user memilih kategori yang ingin dihapus, program akan menampilkan masukkan kode produk yang ingin dihapus. Jika kode produk ditemukan, produk tersebut tidak disalin ke file baru. Jika produk tidak ditemukan, akan menampilkan produk tidak ditemukan. Kemudian, program menanyakan apakah ingin menghapus kode produk atau tidak. Jika iya, coba ya, Pak. Jika ya, program akan menampilkan produk dengan kode berhasil dihapus. Jika tidak, maka produk tidak akan dihapus. Selanjutnya kita ke menu pembeli. Kita langsung ke 2 jika ingin membeli. Program akan menampilkan masukkan jenis produk yang ingin dibeli, yaitu berisi 1 atasan, 2 bawahan, 3 alas kaki, 4 kembali. Kita akan membeli atasan. Jika sudah, program akan menampilkan masukkan produk yang ingin dibeli. Yang kedua, masukkan jumlah produk yang ingin dibeli. Program akan menampilkan Anda telah membeli 1 pieces produk salur dengan harga total 120. Dan program akan menampilkan ingin dimasukkan keranjang, yes atau tidak. Kita coba yes. Jika sudah yes, program akan menampilkan produk berhasil ditambahkan ke keranjang. Jika ingin membeli lagi, yes atau tidak. Nah, kalau ingin membeli lagi, program akan menampilkan masukkan jenis produk yang ingin dibeli lagi seperti tadi. Coba bawahan. Program akan menampilkan masukkan produk yang ingin dibeli. Masukkan jumlah produk yang ingin dibeli. Dan program akan menampilkan Anda telah membeli 1 pieces produk chinos dengan harga total 140.000. Dan program akan menampilkan juga ingin dimasukkan ke keranjang, yes atau no. No, yes. Dan program akan menampilkan produk berhasil ditambahkan ke keranjang. Jika ingin membeli lagi, ada pilihan yes atau no. Kita pilih no. Lalu di menu pembeli ini kita masuk ke menu yang ketiga, yaitu lihat keranjang belanja. Di menu lihat keranjang belanja ini digunakan untuk agar bisa melihat daftar produk yang sudah dipilih atau dibeli sebelumnya dan akan melakukan pembayaran atau menambahkan belanja. Di sini ada 3 fitur, yaitu edit jumlah, hapus barang, dan kembali. Kalau misalnya kita edit jumlah, maka dia output akan memasukkan kode barang yang ingin diubah jumlahnya. Misalnya kita masukkan KM02, masukkan jumlah yang baru. Maka program akan mencetak jumlah barang kode KM2 berhasil diubah menjadi 2. Lalu apabila kita memilih yang kedua, yaitu hapus barang,
program akan meminta masukkan kode barang yang ingin dihapus. Barang kode CP01 berhasil dihapus dari keranjang. Lalu di sini kita masuk ke menu pembeli yang nomor 4, yaitu pembayaran. Di pembayaran ini, di fungsi pembayaran ini adalah proses akhir setelah pembeli selesai memilih barang. Ini tahap konfirmasi dan pembayaran total beberapa belanja yang dibeli oleh pembeli, yaitu program akan menampilkan keranjang belanja yang sudah dipilih oleh pembeli tadi, dan program akan menghitung total belanja dan untuk melakukan pembayaran. Setelah ini program akan menampilkan pembayaran berhasil. Dan lanjut program akan mencetak struk pembelian yang berisi ada kode pembelian, tanggal, kode produk, kategori, size, jenis, total beli, harga, total bayar, dan kembalian. Jika sudah, program akan menampilkan terima kasih telah berbelanja. Selanjutnya ada fungsi catat penjualan. Pada fungsi ini digunakan untuk mencatat produk yang sudah terjual dan stok produk akan berkurang serta riwayat tanggal transaksi akan disimpan. Program akan menulis data penjualan seperti tanggal transaksi, kode pembelian, kode produk, kategori produk, jenis produk, size produk, jumlah produk, dan harga produk. Selanjutnya ke menu tampilan laporan inventaris. Fungsi ini digunakan untuk melihat daftar stok semua produk yang tersedia di toko. Di fungsi ini untuk mengetahui berkurangnya stok saat terjual dan produk apa saja yang masih ada, berapa stoknya, berapa harganya. Program akan menampilkan produk yang tersimpan. Data produk ini tabelnya berisi tanggal, kode, jenis, nama barang, harga, masuknya barang, dan keluarnya barang saat terjual. Demikianlah program yang kami jalankan. Semoga ini bisa bermanfaat dan solusi untuk bisa pencatatan yang tidak manual lagi. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih. Bye, sampai jumpa. Terima kasih teman-teman. Bye. Sukses. Sukses.